Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andi. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai network arsitektur and protokol atau biasa dikenal sebagai arsitektur jaringan dan protokol jaringan. Untuk pengertian dari arsitektur jaringan itu sendiri, arsitektur jaringan dapat diartikan sebagai rancangan arus komunikasi media elektronik. Arsitektur jaringan merupakan sebuah himpunan layer atau lapisan ya, dan protokol. Jadi di dalam arsitektur jaringan ini sendiri terdapat lapisan dan protokol, di mana layer bertujuan memberi layanan ke layer yang ada di atasnya. Lalu ada pembagian dasar dari arsitektur jaringan, yaitu yang pertama ada LAN, yang kedua ada MAN, yang ketiga ada WAN. LAN itu apa sih? LAN itu singkatan dari Local Area Network atau bisa dibilang jaringan skala lokal ya. Jaringan yang biasa kita jumpai di kantor-kantor atau di sekolah, bahkan di warnet ya. Lalu yang kedua itu MAN. Ini adalah Metropolitan Area Network. Itu jaringan yang menghubungkan, bisa dibilang antar kota. Lalu yang kedua ada WAN, Wide Area Network, jaringan yang skalanya lebih luas dari MAN. Lalu ada pembagian topologi jaringan. Nah, untuk topologi jaringan sendiri untuk saat ini sebenarnya banyak jenisnya. Tapi untuk topologi yang paling umum itu bisa dikatakan yang pertama topologi star, yang kedua topologi bus, yang ketiga topologi ring. Lalu selanjutnya ada arsitektur terminologi jaringan. Dari arsitektur terminologi jaringan sendiri yang pertama ada CAN atau CAN ya. Ini Campus Area Network, yaitu jaringan yang menghubungkan bangunan pada suatu komplek. Lalu yang kedua ada intranet, jaringan yang dimiliki oleh suatu tempat yang dapat diakses oleh pengguna sah atau yang diizinkan. Nah, ini contohnya untuk saat ini ya. Itu kalau tidak salah di KAI, di stasiun-stasiun ada wifi-nya. Lalu di Bandara Soekarno-Hatta juga ada wifi-nya. Nah, ini itu open public wifi sebenarnya, tapi untuk dapat mengakses ke internetnya kalau tidak salah itu perlu memasukkan username atau passwordnya. Dan kalau tidak salah juga di situ dikasih tahu username dan passwordnya. Lalu yang selanjutnya ada internet, jaringan yang menghubungkan jutaan komputer. Terus selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network, yang tadi sudah dijelaskan, jaringan yang dirancang untuk sebuah kota. Lalu ada SAN atau Storage Area Network, itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berkaitan seperti RAID ya. Ini biasanya digunakan dalam sistem server. Lalu selanjutnya ada VLAN, yaitu Virtual Area Network, jaringan yang memungkinkan komputer pada jaringan fisik yang terpisah seolah-olah terhubung jaringan yang sama. Lalu selanjutnya ada client server. Client server ini jaringan yang sistemnya itu melayani antara pemberi dan penerima. Lalu selanjutnya ada peer to peer. Ini jaringan yang di dalam sistemnya semua komputer itu sama, tidak ada client maupun server. Lalu selanjutnya ada pengertian dari protokol jaringan komputer. Protokol sendiri itu adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang rendah itu bisa diartikan protokol sebagai koneksi antar perangkat keras ya. Protokol digunakan untuk menentukan jenis layanan yang akan dilakukan pada internet. Lalu selanjutnya ada arsitektur layer dan protokol. Sebenarnya dalam protokol TCP/IP ini atau protokol internet ini, dia memiliki layer yang mirip dengan OSI layer ya. Di OSI layer kan terdapat 7 lapisan, yaitu yang pertama application, terus selanjutnya presentation, lalu session, transport, network, data link, sama physical ya. Nah, sedangkan di TCP ini atau di
protokol jaringan ini. Layer yang pertama yaitu application layer. Ini contohnya pada telnet dan FTP. Lalu selanjutnya ada transport layer. Nah, di transport layer ini contohnya TCP, lalu juga UDP ya, yaitu menggunakan transport layer. Lalu selanjutnya ada network layer atau internet layer. Ini contohnya IP, internet protokol ya. Ini menggunakan network layer. Lalu selanjutnya ada data link layer, atau kalau di protokol jaringan itu dia bisa dikatakan sebagai network access layer. Lalu yang terakhir di sini ada physical layer. Saya rasa segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya.